Yang di sebelah sini udah terlihat nih. Nah, wah hebat tuh, sampai jalan-jalan. Iya, sukacita karena di sektor 3 ini luar biasa ya. Baru saat ini di tahun 2026 kita buat ibadah penyegaran iman. Ini luar biasa dan masih banyak juga rangkaian berikutnya. Kalau mau tahu selama perjalanan 2025 ada suka dan duka. Tapi di tahun 2026 ada tahun rahmat Tuhan. Kita penuh dengan sukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan sampai di penghujungnya nanti kita juga boleh bersukacita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah penyegaran iman. GPIB Bahtera Iman Sektor Pelayanan 3, mari kita bersaat teduh. Waktu. Konon kabarnya, kata orang, adalah suatu proses seperti air mengalir. Di mana setiap orang harus menerima peristiwa sebagai takdir. Waktu dalam iman kita adalah sebuah kanvas besar di mana peristiwa-peristiwa kehidupan dilukis, di mana persekutuan menorehkan dirinya dalam berbagai warna yang syarat dengan makna. Kita ikut menentukan modelnya, tetapi dengan tangan Tuhan sendirilah yang melukiskannya. Dalam waktu Persekutuan Sektor 3 GPIB Bahtera Iman hadir yang terbentuk dalam GPIB Karunia, dikandung dalam waktu, dilahirkan dalam waktu, mengambil bagian dalam pelayanan, melayani dan bersaksi dalam kasih yang ilahi. Pada hari ini, dalam ikatan waktu, Persekutuan Sektor 3 Jemaat Bahtera Iman bersyukur pada Tuhan atas waktu, atas persekutuan kasih dan panggilan Tuhan untuk berbagi sukacita dan berkata, Tuhan, kami dengar panggilan-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang bersuka cita malam ini. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Saya yakin Bapak Ibu mengalami sukacita yang luar biasa. Dan saya yakin juga Bapak Ibu ketika datang ke sini akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memanggil kita untuk datang beribadah bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita nyanyikan, dengar Dia panggil nama saya. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama Boleh kita tepuk saya, tangan. dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil Dengar Dia panggil nama namamu. saya. Dengar Dia Panggil nama tunjuk kiri kanannya, tunjuk kiri kanannya. dengar Dia panggil namamu, Tunjuk kiri kanannya. dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya. Jawab ya, dijawab ya, dijawab
jawab ya, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti berkata, dengar dia panggil namamu, tunjuk temannya. Kiri kanannya ditunjuk, dengar dia panggil namamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mana suaranya? Teriak, mana suaranya? Kita akan ujian ini lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil, tunjuk kiri. Dengar dia panggil nama saya. Tunjuk kiri kanannya. Dengar dia panggil. Sekali lagi, dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya. Jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi Bapak Ibu, yang kencang. Ku jawab Ya Tuhan. kencang. Ya Tuhan. Ku jawab ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu katakan ku jawab ya, ya, ya. Pasti Bapak Ibu mengharapkan ada sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Karena hari ini hari yang bahagia, hari yang sudah dijadikan Tuhan bagi kita. Mari kita akan ujian hari ini. Ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa merasa di antara umat. bergandengan tangan kiri kanannya. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang. Tunjuk kiri kanannya. Katakan kau sahabatku, saudaraku. Kau sahabat. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tiada yang dapat bisa. Tunjuk lagi kiri kanannya. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Karena kita satu di dalam Tuhan. Ketika kita satu dalam Tuhan, sungai sukacita Tuhan selalu ada melimpah dalam kita. Amin. Amin. Sungai sukacitamu. Sukacita Haleluya. mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu Sungai sukacitamu. Kita katakan lagi sungai sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari ya Tuhan. Ku menari
pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Ikuti-Mu Tuhan dalam pergerakanmu, Engkau Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu, kayaknya kurang semangat Bapak Ibu nyanyikan ini, karena ini sungai sukacita. Sungai sukacita itu adalah sukacita yang wow. Gimana Bapak Ibu? Nah, wow, katakan wow. Kita akan puja nih sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, Yes, 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 yes. sukacitamu melimpah ampun. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam hidupku. Mengalir bersamamu, bersinar di dalammu, memujimu Tuhan dalam pergerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam setiap sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Tuhan Allah sendirilah yang merenda kehidupan insan dan menandai semua peristiwa di dalamnya. Ada keluh dan peluh ketika berusaha meraih cita. Ada tanya menandai misteri ketika pengganggu kesehatan singgah minta jatah. Ada kasih yang tidak menghitung rugi. Ada syukur yang tidak menghitung sulit. Ada pengalaman yang membuat iman menjadi berbuah. Dia, Sang Bapa di sorga pemelihara yang tak pernah alpa, yang kudus dan berkuasa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Dia. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Shalom. Ada sukacita saudara? Oke, selamat Natal dan memasuki tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke. Ada sebuah lagu yang mungkin semua juga tahu, mujizat itu nyata. Memasuki tahun 2026, apapun terjadi, kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa, puji nama Tuhan. Mujizat itu nyata bagi yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk melengkapi sukacita dan dorongan
untuk berupaya tanpa kenal lelah, melainkan tuntunan tangannya yang perkasa, yang menuntun pada setiap langkah, menghayati betapa Tuhan setia kepada kita, bersama kita melalui setiap gumul dan keluh, berjalan bersama dalam kesulitan dan halangan. Tuhan, itulah yang kubutuhkan. Mari kita angkat pujian, agung setiamu ya Allahku. Renungi kata-kata ini Bapak Ibu. Kata-kata ini luar biasa sekali. Agung setiamu, setiap pagi penuh rahmat. Kita angkat bait kedua, agung dosamu, ampuni dosaku, damai abadi. Kehadiranmu dan bimbinganmu. Dan tak pernah berhenti berkarya. Dialah Tuhan sumber sukacita yang membuat kita semua mampu memanggul beban kehidupan sambil menyanyikan tembang pujian. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk di malam hari ini. Kiranya kami boleh membuka ibadah penyegaran iman ini dengan penyertaan Engkau. Bimbing kami,
ajarkan kami, dan biarkanlah kami bertumbuh, sehingga di dalam persekutuan jemaat sektor 3 terkhususnya, kami boleh memberikan yang terbaik dari diri kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati dari awal yang sudah boleh terjadi di pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu saja, Allah Bapa yang kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami muji Engkau ya Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu. Mari kita angkat pujian, mari masuk, mari masuk. Into my heart, into my heart. Into my Into my heart, into my heart, Lord Jesus. come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in today. Come in today. Come into my heart, Lord Jesus. Angkat pujian ini sekali lagi. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, ada
Saudara, kita masuk dalam doa epiklese secara silih ganti. Mari berdoa. Bapa, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami belajar mendengar dan dengar-dengaran pada kehendak-Mu dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari buka Kisah Rasul pasal 2. Maaf. Keliru Ibu. Saya rubah tadi siang. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini yang berbunyi demikian. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya malam ini kita bersuka cita. Amin. Aminnya sedikit. Kalau saudara bersuka cita, bolehkah dengan senyum beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Sekarang sambil goyang-goyang tangannya, puji Tuhan. Sebelum ibadat tadi kami makan dulu. Itu bagus supaya tidak ada yang berpikir untuk makan sebentar, fokusnya pada firman. Tidak bagusnya adalah makan membuat perut melepaskan energi untuk mengolah makanan. Dan energi yang dilepaskan membuat metabolisme tubuh melemah alias ngantuk. Maka ini butuh perjuangan, mudah-mudahan Bapak Ibu bertahan. Tapi sebentar saya akan perhatikan umumnya jemaat kalau dengar khotbah ada dua jenis anggukan. Yang pertama naik turunnya stabil. Maka saya akan lanjut.
Tapi yang kedua itu waspada untuk seluruh pengkhotbah. Turunnya lambat, naiknya tiba-tiba, itu enggak stabil. Nah, itu akan segera amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau berbagi sebuah kisah sebelum masuk ke teks. Barangkali saudara pernah mengenal seorang, nanti di googling ya, seorang gadis Yugoslavia, ya kemudian sebenarnya orang Albania, nama lengkapnya Agnes Gonsa Beahyu. Waktu dia melewati kamar mamanya, ini kisah nyata. Dia lihat mamanya sedang bertelut dan berdoa. Dan doa itu terngiang-ngiang hingga dia usia 16 tahun. Mengapa? Karena kalimatnya singkat, cuma bilang begini, Tuhan, aku menyerahkan Agnes kepadamu, pakailah dia sesuai mau dan kehendakmu. Saudara tahu efek besarnya. Pada usia ke-16 tahun Agnes Gonsa Beahyu ini kemudian bergabung dalam satu tarekat suci Katolik. Lalu kemudian setelah ia umur 17 dia mengucapkan janji suci sebagai seorang biarawati. Dari doa ibunya itu. Lalu bukan itu yang menarik. Kuasa doa itu enggak berhenti. Agnes Tuhan luar biasa, sangat luar biasa, sampai dia kemudian apa yang terjadi? Belum panjang ini sudah sabotase, jadi saya harus segera amin. So sampai di mana tadi? Dia jadi seorang biarawati, lalu ditempatkan di daerah India, secara khusus di Kalkuta, lalu mendirikan satu ordo yang bernama Ordo Cinta Kasih. Agnes Gonsa Beahyu itu sering saudara kenal dengan nama Bunda Teresa. Dari doa ibunya. Jadi doa itu punya kuasa. Hari ini saya mau berbagi tentang satu doa yang tidak disampaikan orang biasa, tapi doa yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang engkau akui dan aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang biasa saja berdoa, doanya luar biasa, apalagi pribadi luar biasa yang berdoa. Yesus pernah berdoa di Injil Yohanes 17 dibagi 3 bagian. Pertama dia berdoa tentang dirinya kepada Bapa, bagian kedua dia berdoa untuk murid-muridnya. Nah bagian ketiga yang kita baca ini, tolong lihat ayat yang ke-20, itu bagian ketiga. Dia bilang begini, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Pertanyaannya, siapakah orang-orang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan mereka? Mereka itu para murid. Karena poin kedua doa syafaatnya itu, saya bagi supaya Bapak ingat. Poin pertama dia berdoa untuk diriku di doa syafaat Yohanes 17. Poin kedua dia berdoa untuk 12 rasul dan murid-murid yang berhadapan dengan dia. Poin ketiga dia berdoa untuk mereka di sana, di keakanan sana yang percaya karena pemberitaan si mereka ini, yaitu para murid. Pertanyaan saya, siapakah orang-orang yang percaya kepada Yesus akibat pemberitaan para murid? Gereja. Iya kan? Gereja adalah kumpulan orang-orang yang akan datang, yang percaya gara-gara pemberitaan para murid. Maka hari ini saya mau bilang, poin ketiga yang Bapak Ibu barusan baca bersama saya adalah doa Tuhan Yesus kepada gerejanya. Pernah tahu kan? Pernahkah dapat dikatekisasi atau pernah dapat pembelajaran bahwa Tuhanmu pernah berdoa pada gereja? Termasuk GPIB Batra Iman, doa ini berlaku. Luar biasa loh. Pernah tahukah Bapak Ibu bahwa gereja pernah didoakan
oleh kepala gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan doanya sangat menarik. Nah, saya mau berbagi kepada Bapak Ibu dari ayat 20 sampai 26 yang kita cuma baca ayat 24. Doa itu mengandung unsur begini: sebab akibat, supaya, agar, karena, supaya, agar, karena. Karena itu saya ajak Bapak Ibu kembali ke teks, kita harus perhatikan pelan-pelan. Walaupun beberapa sudah mengantuk karena makan, tolong perhatikan supaya Bapak Ibu menemukan, wow, ini doa ini sangat dahsyat. Doa ini sangat luar biasa. Tolong lihat, aku berdoa, lihat ya, ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, supaya mereka juga di dalam kita. Ini dia, supaya dunia percaya, tolong garis bawahi bagian ini, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Garis bawahi, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Apa itu? Bahwa Bapa mengutus anaknya, apa itu? Peristiwa apa itu? Peristiwa Natal Kristus. Jadi ingat di kepala ya, ini pembuktian tentang Natal Kristus terjadi atau tidak ditentukan dari doa Yesus Kristus ini. Bahwa ternyata pembuktian tentang Yesus telah lahir atau tidak. Aduh, ini menyakitkan sekali. Natalis solis invicti, telah lahir kemuliaan Allah di dunia, ternyata ditentukan oleh pembuktian sebab akibat. Apa itu sebab akibat? Tolong lihat Bapak Ibu ya, ayatnya tolong lihat ayat 21 pelan-pelan. Engkaulah yang telah mengutus aku, saya ganti dengan apa? Peristiwa Natal Kristus, ya toh? Yesus datang ke dunia berarti peristiwa Natal Kristus. Maka saya bilang gini, supaya mereka semua menjadi satu, lihat, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ini dia, supaya dunia percaya bahwa Natal Kristus terjadi. Ini hari ini kita masuk pukul 6 sore tadi, Minggu Epifani, penyataan kemuliaan Allah. Itu Minggu Epifani artinya. Nah, sebab akibatnya begini, mereka bersatu, gereja bersatu, dunia percaya, Natal Kristus terjadi. Maka lawannya adalah gereja tidak bersatu, dunia enggak percaya bahwa Bapa mengutus Yesus. Itu ayatnya. Dan ayat ini tersembunyi dan tidak digali. Lihat ya, saya akan bikin kalimat negatif. Lihat ayat 21, saya bikin kalimat negatif supaya ayat ini mengherankan saudara dan mengejutkan sekaligus menakutkan. Supaya mereka semua tidak menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa tidak di dalam aku, dan aku tidak di dalam Engkau, agar mereka juga tidak di dalam kita, supaya dunia tidak percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tangkap enggak? Bahwa ternyata kesatuan, keutuhan gereja Tuhan menjadi bukti bahwa Natal Kristus terjadi. Menjadi bukti bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia. Kalau gereja tidak utuh, gereja hadir dalam perpecahan, maka di dunia di luar sana tidak ada kesaksian tentang kedatangan Juru Selamat. Sederhana loh ayat ini, tapi sungguh menggoncangkan apabila kemudian kehidupan orang percaya tidak menjadi satu. Ini yang pertama. Sekarang lihat lagi ayatnya yang ke-21. Ayatnya yang tentang kemuliaan. Ayat 2. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Lanjutannya, supaya mereka menjadi satu. Maka poin kedua sangat penting. Orang percaya menikmati kemuliaan ditandai dari kesatuan, keutuhan. Bahwa orang luar melihat kemuliaan ini ditandai dengan gereja ini menjadi satu. Pernah dengar enggak kalau dengar khotbah, ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Sorry, nonsen, bohong. Kalau tidak ada keutuhan, tidak ada kesatuan,
tidak akan hadir kemuliaan Allah. Ayat ini yang bilang. Makanya ketika bicara soal Injil Yohanes, ini sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang percaya kalau dia tidak hidup dalam kesatuan. Dengan kata lain, mau bilang begini kepada Bapak Ibu, bahwa ternyata hidup dalam kesatuan dan keutuhan adalah rentetan yang menarik tentang peristiwa Minggu Natal, peristiwa hari Minggu sesudah Natal dan peristiwa Minggu-Minggu Epifani. Makanya tidak kebetulan sektor 3 bikin ibadah yang mestinya perayaan Natal Kristus, tapi karena terlalu lama ngoni baking, akhirnya di Minggu Epifani akhirnya, maka nggak bisa bikin itu, akhirnya jadi Minggu Epifani. Tapi ayat ini menyebut dua hal, sekaligus dua perayaan, Natal Kristus dan kemuliaan Epifani. Ditandai dari mana? Keutuhan orang percaya, kesatuan orang percaya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Tema yang diminta kepada saya memelihara keutuhan persekutuan. Bapak Ibu, seindah apapun menyampaikan, saya boleh turun nggak ke bawah? Bapak Ibu, seindah apapun bicara tentang persekutuan, tapi ada satu momen penghalang di dalamnya. Tolong buka dong Yakobus pasal 3, Yakobus pasal 3 ayat 16 yang sudah dapat tolong bunyikan. Ada satu kata kunci penyebab semua kehancuran apapun dalam persekutuan. Yakobus pasal 3 ayat 16. Lama sekali nguni dapat Tuhan Yesus. Di mana ada iri hati, iya, kekacauan, kehancuran dimulai dari iri hati. Iri hati itu persoalan penting. Makanya poin pertama untuk dibawa pulang mau bilang begini, orang tidak mungkin bersaksi tentang Natal Kristus dan Epifani, orang tidak mungkin bersaksi bahwa Yesus telah datang ke dunia dan menampakkan kemuliaan namanya. Penghalang utama adalah iri hati. Ada sebuah ilustrasi mungkin saudara pernah dengar. Saya pernah sampaikan sudah posting di TikTok kalau nggak salah. Sudah follow saya kan? Kalau enggak tolong follow. Satu kali, sorry ada orang sangir enggak di sini? Enggak ada ya? Oh, saya yakin enggak ada karena di sini cuma ada orang yang percaya pada Yesus Kristus. Ini orang sangir kesiang, DP nama Ungke. Dia pergi potong rambut, dipotong rambut orang Jawa toh. Lalu sementara gunting-gunting rambut, mereka bersahabat, tapi suka sekali bersaing dan saling meremehkan. Sementara gunting-gunting rambut, si tukang cukur tanya, "Oke, kenapa mau potong rambut?" Saya sudah bikin planning, apa tuh? Saya sudah bikin rencana, apa itu? Ya kalau Tuhan sayang, 2 minggu depan saya berangkat. Kemana? Roma, Vatikan. Iri hati tuh. Mau bikin apa? Ketemu paus. Mana ada paus mau terima orang rupa kau? Paus tuh sangat sibuk luar biasa. Biarlah saya mau coba, saya sudah ikut travel untuk berangkat. Kan ada travel yang berangkat untuk Katolik itu untuk kunjungan-kunjungan gitu kan? Oke. Terus kau pakai pesawat apa? Saya mau pakai pesawat Italian Air. Tahu nggak jawab si tukang cukur? Pesawat bahaya itu, banyak yang jatuh di situ. Jadi dia bikin goyah ini Ungke. Masa iyo? Terus kau mau tinggal di mana? Hilton Roma. Kau tahu itu hotel cilaka. Kenapa? Suka mati lampu. Pokoknya dia karang-karang supaya Ungke goyah kan.
tapi enggak, Ungke udah prepare dan dia berangkat bersama travel. Sudah tahu dia berangkat, biasanya perjalanan itu 12 hari. Kalau sudah pernah pergi Israel jalan-jalan itu 12 hari. Travel juga begitu, 12 hari. Bla 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 bla, seterusnya dia pulang. Ketika pulang dia ketemu dengan tukang cukur itu sambil bawa oleh-oleh. Lalu mulai tanya, sudah pulang? Sudah. Terus kau ketemu dengan Paus? Ketemu. Pasti dicuekin kan? Ungke bilang, salah. Saya bisa cium tangannya. Baru audiensi lama-lama. Dia bilang gitu. Terus waktu kau pergi, kau naik pesawat apa? Saya naik Italian Air. Baru kau tahu dia punya pramugari. Sampai di hotel, betul. Kau masuk ke hotel Hilton, betul. Betul. Terus kayak apa? Kau tahu betul. Ternyata mati lampu. Taso bilang kan, jangan salah. Ternyata canggih. Apa itu? Kita cuma kasih bunyi begini langsung. Langsung menyala. Kita jentik lagi. Dia mati juga. Terus ada tamu cerita ngana, kata Ungke. Waktu saya keluar dari Vatikan itu, ketemu dengan tentara Vatikan, pegang begini, tiba dia tahan begini ke saya. Kau tahu? Dia jabat tangan saya, terus dia lihat kepala saya, terus dia tanya siapa yang cukur. Terus kau bilang saya, iyo saya bilang temanku, tetanggaku. Terus dia bilang apa? Cukur macam apa seperti ini? Sudah tangkap bang saya? Ini bukan kisah nyata, ini cuma ilustrasi. Tapi kalau itu terjadi di tengah kehidupan persekutuan, orang berusaha saling menjatuhkan. Akar dari kehancuran adalah iri hati. Maka poin pertama bilang begini, kalau mau orang meyakini Tuhan sudah datang, kemuliaan dinyatakan. Sektor 3 dan Bapak Ibu semua yang hadir, saya dengar ada tamu di luar sektor 3. Perbaiki cara Bapak Ibu memandang kelebihan orang lain sebagai anugerah dan bukan saingan. Berapa banyak orang kalau lihat orang tampil lebih tinggi, bukan kita topang, kalau boleh cari tangga dan jatuhkan. Berapa banyak yang saya yakin tidak ada di Batra Iman, di tempat yang lain. Kalau ada orang yang sudah maju, bukan kita cakapkan dia untuk puji, tapi sebaliknya cari kekurangannya supaya jatuh. Saya yakin tidak di sini. Tapi yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, acap kali iri hati jadi potensi perpecahan. Dan ketika perpecahan terjadi, dunia tidak pernah bisa melihat kemuliaan Allah di dalam gereja. Amin. Ini yang kedua, pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Ya. Biasa kan batuk 3 kali. Dari tadi enggak batuk. Dari tadi juga mengangguknya masih stabil. Jadi saya akan lanjut. Poin kedua. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata komunikasi menjadi juga cara untuk membuat keutuhan tetap ada atau keutuhan itu hancur. Komunikasi dia baik menghasilkan persekutuan yang indah, tetapi komunikasi yang buruk menghancurkan persekutuan yang ada. Peristiwa Natal Kristus dan Minggu Epifani, kalau saudara baca sejarah Alkitabianya, Bapak Ibu akan menemukan hal menarik, bahwa segala hal yang terjadi tentang Natal Kristus tadi, Bapa mengutus aku, dan dipancarkan kemuliaan Allah, itu selalu dimulai dengan komunikasi secara ilahi. Saya kasih contoh. Tuhan Yesus datang ke dunia, ini peristiwa pertama, Allah Bapa mengutus aku, Natal Kristus. 700 tahun sebelumnya diomongin duluan oleh Nabi Yesaya. Seorang perempuan muda akan mengandung dan mulai bla bla bla. Lalu 500 tahun sebelumnya Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Semua diomongin dulu. Lalu kemudian proses Natal Kristus terjadi. Lalu Epifani memancarkan kemuliaan Allah.
peristiwa di Gunung Bukit Zaitun. Gunung apa itu tempat Yesus dimuliakan? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang dimuliakan. Dua pribadi besar dihadirkan, Musa dan Elia. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili kitab nabi-nabi. Lalu tiba-tiba suara yang dahsyat itu keluar untuk meminta murid-murid dengar bahwa ini pribadi yang hebat, luar biasa, anakku yang kukasihi. Mengulang kembali peristiwa Yordan, diomongin dan disampaikan. Maka poin kedua saya mau bilang begini, dua peristiwa ini diawali selalu dengan komunikasi Allah yang luar biasa. Maka aku mau katakan begini, ternyata untuk hidup dalam persekutuan supaya orang tahu peristiwa ini mengutus aku, peristiwa Epifani ini betul ada, bukan cuma keutuhan persekutuan yang tidak iri hati, tapi persekutuan yang mampu berkomunikasi dengan baik. Poin kedua bilang begini, Bapak Ibu, perbaiki komunikasi saudara. Maaf, ini harus disampaikan. Perbaiki komunikasi Bapak Ibu dalam keluarga. Perbaiki cara engkau berkomunikasi dalam berjemaat, di tengah pelayanan. Karena ternyata komunikasi menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk mewujudkan dua momen yang besar itu. Komunikasi sangat penting untuk membantu keutuhan dalam keluarga, persekutuan maupun di tengah pelayanan. Contoh, mungkin juga sudah pernah dengar ini ilustrasi. Satu kali, Mar ini memang ungke ulang sih, jadi minta maaf. Dia punya maitua kesian ulang tahun. Tapi dia mau kasih hadiah penting. Cuma surprise. Nanti pulang kantor baru dia serahkan. Tapi istrinya mulai gelisah Bapak Ibu. Sepanjang pagi, dari jam 12:30 malam sampai pagi, istrinya tidak pernah diucapkan selamat ulang tahun. Bapak-bapak dengarkan, tolong jangan lupa satu hal ini, ulang tahun istrimu. Jika itu terjadi, lengkaplah penderitaannya. Oh, saya sudah alami. Di situ peluang untuk digugat, apakah engkau masih mengasihi istrimu atau tidak. Itu diukur dari hafal DP hari jadi. Makanya saya punya handphone, saya punya alarm double. Tanggal 28 pukul 23.59. Dan tanggal 29 Agustus itu kasih lewat supaya 2 kali berbunyi. Jadi sebelum lewat hari saya sudah ingat di hari jadi. Baru sembayang yuk, itu pasti senangnya. Nah, enggak, si Ungke enggak bilang ulang tahun. Istrinya mulai gelisah. Sepanjang siang suaminya tidak WA untuk bilang ulang tahun. Dia makin gelisah. Sudah sore sekalipun suaminya tidak mengucapkan ulang tahun. Itu menggelisahkannya. Padahal saudara tahu, di kantor kesian, suami yang baik itu, yang dianggap melupakan ulang tahun itu, sudah siapkan kado. Dia sudah pikirkan beberapa minggu sebelumnya, apa tapi maitua paling suka. Dia pikir, oh sepanjang usia perkawinan hampir 21 tahun ini, maituaku suka ini. Dan dia beli. Sampai ke rumah sore hari kan biasa pulang kantor. Mama, gak ada suara. Gak ada. Berkunci di kamar. Mama, gak ada. Pas buka pintu, lagi ngambek, babak. Masa sore-sore tutup selimut baru balik belakang mungkin. Mama, goyang mama. Enggak bersuara. Pas kasih balik, Mak, ini kado ulang tahun, selamat hari jadi. Aduh, karena masih ingat. Langsung berubah. Oh, terima kasih. Oke, sudah. Diserahkanlah kado itu, suaminya keluar. Istrinya mulai periksa. Buka dulu yang mengkilat. Masih ada lagi plastik hitam. Buka lagi, masih ada lagi plastik hitam. Pas buka ulang kotaknya, mulai tercium aroma. Kayaknya ini aroma makanan. Dibuka lagi, penutup berikut, betul Bapak Ibu, tahu nggak? Kepala ikan kuah kuning. Istrinya lihat begini, kaget begini. Dia buka pintu,
Dia taruh itu kepala ikan kuah kuning, baru dia banting. Suaminya kaget kan, loh kok enggak suka? Dia buka kamar, "Ma, kenapa? Kan kau suka ini." "Hei laki-laki dengar 21 tahun torang kawin, kita mengalah terus. Ngana deng anak-anak makan itu ikan pedaging, kita cuma makan DP kepala. Sekarang di tapi hari jadi, ngana kasih le DP kepala." Suaminya bilang, "Loh, tak kira kuat selama 21 tahun ini ngana suka kapal, ngana penene moyangan." Baru benar. Apa kuncinya? Komunikasi. Kadangkala komunikasi yang gagal, tujuan yang baik pun hancur. Maka aku mau katakan begini kepada Bapak Ibu dalam rangka memelihara persekutuan, perbaiki cara Bapak Ibu dan saya berkomunikasi dengan suami, istri, anak-anak, terlebih dalam pelayanan. Karena kadangkala iblis suka menabuh gendang, lalu tanpa sadar engkau menari di bunyi-bunyi itu, membuat iri hati dan perpecahan terjadi. Hati-hati. Kalaupun ada orang yang omong-omong Bapak Ibu di belakang, sekalipun tersenyumlah. Mengapa? Karena memang posisi mereka di belakang, engkau di depan. Berapa banyak orang sakit hati diomongin di belakang, ngapain diurus? Orangnya di belakang kok, dirimu di depan dalam kemuliaan yang Tuhan tuntun. Amin. Gitu. Kalau ada orang yang memfitnah saudara, iblis tabuh gendang bikin sakit hati, hei berhenti untuk sakit hati, tersenyumlah. Mengapa? Karena engkau pengikut Yesus. Kalau ikut Yesus, Yesus pernah dihianati, engkau pasti juga akan dihianati. Maka bersyukurlah kalau ada orang hianati engkau, tersenyumlah, puji Tuhan, so mirip-mirip dengan pengikut Yesus. Selesai. Cuma hal-hal sepele itu untuk membuat tidak ada pintu, tidak ada peluang bagi iblis menabuh gendang, memecah persekutuan. Terakhir, tidak mudah. Ada yang seterlanjur terluka, saya tidak tahu apakah tahun kemarin sektor 3 aman-aman saja atau cuma Tuhan yang tahu. Aman? Adakah sakit-sakit hati tertentu sampai baku feyom 1 tahun, nanti selamat Natal baru maaf-maafan, itu pun cuma selamat Natal. Whatever saya tidak tahu, tapi saya mau katakan begini, kunci terakhir untuk jaga persekutuan, berani melepaskan pengampunan. Enggak mudah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sakit hatimu dengan orang lain dan engkau simpan, itu sampah. Engkau tidak merdeka. 1 tahun engkau bawa, tolong bayangkan, adakah Bapak Ibu yang sanggup menyimpan sampah di dapur 1 minggu, bobo busuk? 1 tahun engkau simpan di sini, double susahmu. Mengapa? Diintimidasi oleh rasa sakit hati, dan kedua, engkau tidak damai sejahtera. Saya mau katakan, iblis tabuh gendang untuk membuat jarak antara saudara dengan orang lain. Berani lepaskan pengampunan. Saya tidak mau mengatakan begini, ampuni baru lupakan. Saya nggak suka proses itu. Ada pendeta-pendeta mengatakan, pokoknya ampuni baru lupakan. No, kita nggak bisa lupakan kepahitan. Orang sudah kayak sakit hati, kita nggak bisa lupakan. Tapi saya mau katakan, supaya sakit hatinya tidak berkuasa, ampuni. Walaupun masih ingat, engkau masih mampu menanggungnya. Dengarkan, ketika saudara mengampuni orang lain yang bikin salah, peristiwa itu masih ada, tapi sudah tidak melukai. Karena sudah saudara ampuni. Itu maksudnya, bukan melupakan. Yang bisa melupakan segala sesuatu kesalahan cuma satu pribadi, Tuhanmu. Kalau kita belum mampu, kasihan. Jadi jangan bilang aku mau lupakan kesalahannya, enggak bisa. Kesalahannya tetap engkau ingat, tapi tidak memberi pengaruh apapun karena engkau telah berhasil melepaskan pengampunan. Itu yang penting. Jadi lepaskan pengampunan. Lihat dia lagi sebagai saudara. Tapi Pak Pendeta, saya khawatir dia sakiti saya lagi. Biarkanlah urusan itu dengan Tuhan. Jalani selalu kebersamaan itu supaya saudara bisa bergandeng tangan kembali di tahun 2026. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Hari Minggu tanggal berapa ya Bu Pendeta? Ibrani pasal berapa? Aduh, GPIB berani sekali loh. Di minggu pertama Februari ngambil bacaan itu. Ibrani pasal, janganlah engkau
tidak beribadah, pokoknya disuruh beribadah itu. Ibrani pasal 10 itu. Pembukaan di tahun anugerah itu, minggu paling pertama itu, bacaan itu. Saya mau tutup hal yang sama. Ketika Bapak Ibu telah mengecap kedatangan Kristus, menikmati minggu Epifani kemuliaannya, sektor 3, karena sektor 3 tuh punya acara ini, dengarkan. Kiranya saya dan Bapak Ibu 52 minggu tidak pernah absen beribadah tahun ini. Tahun ini loh. Karena hari Minggu kemarin kita tampil yang luar biasa oleh Tuhan di Ibrani, di surat Ibrani yang PIB pakai untuk baca. Janganlah engkau pertemuan ibadahmu. Itu menjauhkan diri pertemuan ibadah. Maka saya mau tutup. Ayo dong saudara yang sudah menikmati tahap pertama dari kedatangan Kristus, lalu telah menikmati Minggu Epifani, kiranya tidak ada seorang pun dari Bapak Ibu di sektor 3 dan sektor yang lain yang sengaja datang untuk Alpa di 52 minggu. 1. PKB bertobatlah. Iyalah. Saya menolak dalam nama Tuhan Yesus istilah yang dipakai sebagai persekutuan kurang banyak atau persekutuan kurang beribadah. Bapak Ibu PKB, para PKB, saya menantang kalau PKB mau lihat, tolong main-main ke GPIB Kasih Karunia. Ini ada vikaris saksinya. Saya terkejut Bapak Ibu. Ini enggak live kan? Aman ya? Di Karis, Jakarta Timur, tempat saya ibadah, pernah kami PKB itu jumlahnya, saya pelayan firman, tuan rumah 1 orang, pengurus 1. Jadi Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi saya terkejut dikasih karunia waktu saya mutasi sekarang. Itu sampai 30, 25 sampai 30 jumlahnya yang hadir. Menurut saya cukup banyak. Tidak tahu kalau di sini. Pasti 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hanya Tuhan yang tahu. Dengarkan PKB. Engkau perlu diberkati oleh Tuhan sebagai kepala keluarga. Hadirlah dalam persekutuan PKB. Tuhan mau tumpang tangan dirimu sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan. Di mana ke medianya? Di kategori PKB. Jangan cuma datang di kategori PKP. Saya sering lihat loh, ada bapak-bapak yang nyasar di Pelkat. Dia hadir ke PKP loh, persekutuan kaum perempuan. Lalu saya tanya, kok di sini Pak? Antar istri. Ayolah. Berubahlah mindset kita untuk bangun supaya persekutuan ini indah. Tuhan menatap saudara dengan senyum ketika kita baharui cara kita bersekutu dan beribadah. Selamat menikmati tahun anugerah 2026. Ubah cara kita berpikir, ubah cara kita berkomunikasi, lalu hiduplah dalam persekutuan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Akhirnya mari kita angkat pujian yang luar biasa ini. Dalam Yesus kita bersaudara sambil menolak segala bentuk perpecahan. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bapak Ibu, kita menaikkan doa syafaat. Di tangan saya ada beberapa pokok doa
yang akan didoakan secara khusus, dan beberapa keluarga dengan penuh kerendahan dan iman memasukkan pokok-pokok doa ini untuk didoakan. Sayang sekali tidak semua keluarga melakukannya, tapi kita percaya bahwa ada yang di hati saudara pun Tuhan mendengar. Karena itu sebentar pokok-pokok ini akan dibawa di saat teduh, dan tiap saudara dapat mendoakannya dan memohonkannya agar digenapi Tuhan di tahun anugerah tahun baru 2026 ini. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat, yang memungkinkan keselamatan kami alami ketika Putramu Yesus Kristus Engkau hadirkan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika kami boleh memasuki pekan-pekan Minggu Epifani. Kami bersyukur bahwa hari ini bersama dengan sektor pelayanan 3 dan undangan, kami boleh menikmati kebersamaan dan persekutuan ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami satu. Kami boleh berbeda ide, berbeda pendapat, tapi kami punya satu Tuhan dengan tujuan yang sama untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami agar mampu berkomunikasi dengan baik. Juga buat kami tidak dijangkau oleh iri hati yang menghadirkan pecah belah. Di atas segala sesuatu, buatlah kami untuk mampu melepaskan pengampunan, agar kami murni kembali dalam membangun persekutuan. Kami bersyukur acara ini berlangsung dengan baik. Orang-orang luar biasa, tim kerja yang terbentuk, mereka yang menyiapkan acara ini termasuk para donatur, bahkan pelaksana kegiatan dan yang mengisi kegiatan ini, pemain musik dan semua yang terlibat. Berkatilah kami, jeripaya untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Kami bersyukur oleh kasih dan setia Tuhan juga kami boleh memasuki tahun anugerah 2026, tahun baru di tapakan hidup kami. Kami mau datang kepada Tuhan untuk memohon beberapa hal khusus yang sedang kami siapkan dan rencanakan bersama dengan keluarga. Ada vonis sakit, ada berita baru tentang kondisi kesehatan. Ada beberapa hal yang menggoncang iman tentang masalah keluarga, hingga memasuki 2026, damai sejahtera seakan tidak terasa. Beberapa keluarga sedang bergumul tentang hal ini. Beberapa sedang khawatir tentang kondisi kesehatan karena hasil pemeriksaan di rumah sakit mengkhawatirkan. Kami mau bawa permohonan khusus ini di saat teduh tentang kesehatan kami di tahun 2026, tentang sukacita dan damai sejahtera kami di tahun ini. Dengarkanlah ya Tuhan. Bapa, terima kasih usaha dan pekerjaan yang saat ini sedang kami siapkan, bisnis besar atau kecil, sekolah dan pendidikan anak-anak kami. Semua hal sudah kami tata, semua hal sudah kami bangun dan siapkan. Beberapa hal sedang kami lakukan untuk perbaiki karena beberapa kegagalan di tahun kemarin. Hamba berdoa kasih karunia Tuhan nyatalah untuk kami sekeluarga di beberapa usaha dan pekerjaan yang sedang kami siapkan. Karena itu secara khusus kami mau berdoa dan menyerahkan untuk seluruh urusan kerja dan masa depan
anak-anak kami, bisnis yang kami buat, dan segala hal yang kami siapkan untuk tahun 2026 ini terkait pekerjaan-pekerjaan kami. Bukalah tingkap berkat-Mu ya Tuhan. Buatlah semua hal berhasil. Beberapa sedang khawatir tentang masa depan. Mengenai pokok doa ini, kami masuk saat teduh. Kami ingin bicara langsung kepada Tuhan, sumber masa depan, tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang bisnis, pendidikan, sekolah, masa depan anak-anak kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Beberapa keluarga sedang merindukan keturunan untuk beroleh anak karunia. Di kehidupan keluarga yang membahagiakan adalah suatu sukacita jika Tuhan izinkan kehadiran anggota baru dalam keluarga, yaitu anak karunia. Keluarga-keluarga ini siapapun mereka, jika Tuhan berkenan, sebab anak ini adalah soal anugerah, keturunan adalah soal karunia Tuhan, kami mau berdoa, berkenanlah Tuhan mengizinkan tiap keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan hadirkan, bukan mau kami, bukan kehendak kami, tapi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasangan hidup anak-anak kami, pergaulan mereka, kerinduan kami agar mereka boleh mendapatkan yang seiman dengan Tuhan. Untuk mereka dan pasangan hidup mereka, hamba berdoa mewakili kerinduan para orang tua. Tuhan, soal jodoh adalah milik Tuhan. Bapa, Engkau yang empunya segala sesuatu, Tuhan juga yang menyediakan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu, pelayanan di gereja Tuhan ini, dan Ibu Pendeta Lenastin Litik bersama dengan tim pelaksana pelayanan. Tuhan juga berkati agar terus melalui beliau bersama dengan seluruh para pelayan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini doa kami, ini permohonan kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Abang. Baik, shalom. Supaya lebih semangat lagi, shalom. Selamat Natal dan selamat tahun baru buat kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat GPIB Batraiman Sektor 3. Saya bersyukur bisa hadir di sini, mengucap syukur untuk undangan dari orang dalam juga. Bisa hadir bersama-sama di sini, bahwa tadi kita udah dengar share tentang tujuan
atau dari keselamatan. Saya percaya kita merayakan Natal bukan lagi merayakan Yesus yang lahir, tetapi Yesus yang telah menjadi Tuhan bagi kita di atas di dalam kita. Yesus yang lahir di dalam kita, yang mengubahkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saya percaya bahwa Yesus yang sama yang sudah membawa kita dari tahun 2025 adalah Yesus yang sama yang akan membawa kita masuk dan menyertai kita selama tahun 2026. Amin. Baik. Saya mengajak kita untuk bisa mengucap syukur dan bernyanyi bersama-sama. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku anaknya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, saya undang kita nyanyi bersama. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, let's go abang. Bahagia
Sama-sama, come on. Hey, oh, oh. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. One more time. Selamanya. Oh, oh, oh. Memuji Yesus. Selamanya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, sama-sama haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Selamat Natal tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya setiap anugerah adalah kesaksian dari Sang Bapa dari dunia, bahwa mereka yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan. Pergumulan datang dan pergi, tetapi kasih Tuhan tidak mengenal kata berhenti. Mari kita menyatu dalam syukur bersama gereja Tuhan dari segala abad dan tempat, dan mengungkapkannya melalui persembahan kita. Kristus, sumber berkat, itulah yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita sampai melimpah. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, Tuhan tahu berapa persembahan saudara, tapi Tuhan lebih tahu berapa yang ada di kantong saudara. Kita angkat pujian, ku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kami akan menari bersama Engkau Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan
menari dalam Engkau Tuhan. Seperti Daud menari, memuji, mengagungkan nama Engkau. Sambil persembahan diedarkan, sambil kita menyanyikan pujian ini, sebelah kiri saya dulu, bila roh Allah ada di dalamku, nanti sebelah kanan juga. Ya. Mari kita akan pujian ini sambil. Bila roh Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti Daud menari. Lanjut kiri. Bila roh Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti Semuanya Daud bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, Sebelah kanan saya, bila roh Allah, bila roh seperti Allah. Daud menari. Bila roh Allah Sebelah kiri saya. bukan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Jemaat Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mulai berdiri. Bapak Ibu. Menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Sekali Daud lagi, bukan menari. Tangan bukan menari. bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber segala kasih karunia, di hadapan tahta anugerah-Mu kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami, baik usia, harta benda, rumah tangga, bahkan kehidupan itu sendiri hanyalah berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman kami tentang kebesaran kasih karunia-Mu. Perolehkan kami berdiri di hadapan semua kuasa dunia untuk membanggakan Tuhan kami, yang anugerahnya tidak pernah habis digali, yang mendirus kehidupan anak-anaknya dengan berkat yang tak berhenti. Jadikan semua anugerah-Mu menjadi kesaksian bagi sesama kami, agar dunia mengaku, Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita dengarkan warta sektor yang akan
disampaikan. Pertama yaitu ada sambutan dari PHMJ GPIB Bahtera Iman yang akan diwakilkan Ibu Pendeta Lenastin Sispiani Titi Halawalitik. Dipersilakan. Salam, belum mengantuk Bapak Ibu Saudara? Belum ya, oke. Ya baik, nanti kalau saya bilang salam damai di hati ya. Oke, salam damai di hati. Ulang, salam. Ini adalah kompak ini persekutuan. Baik, tadi Pak Pendeta sudah bicara ya, persekutuan yang kami kasihi Bapak Pendeta Nyoman Jepun dan Ibu serta seluruh presbiter yang hadir, angkat tangan. Iya, baik, memang ini sektor 3 ya. Oke, baik, kita bersyukur ya bahwa pada hari ini kita kembali lagi dengan sukacita bersama, khususnya bagi sektor pelayanan 3. Nah, kita menganggap bahwa ibadah-ibadah perayaan Natal di sektor-sektor dan sektor pelayanan 3 tutup dengan ibadah penyegaran iman. Gimana, sudah segar? Baik. Apalagi Pak Pendeta nanti hari Rabu ada lagi. Ya, ibadah penyegaran iman kita sekaligus pembukaan untuk rutin tahun 2026. Jadi Bahtera Iman ini segar terus ya. Diawali dengan ibadah penyegaran iman, maka tadi Pak Pendeta sudah sampaikan 52 minggu. Kita harus segar terus. Ya, sehat. Kita tetap kuat, sukacita melangkah untuk beribadah pada Allah yang kita imani, kita sebut, kita panggil, kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, nah karena itu untuk tidak berlama-lama, maka Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa saya simpulkanlah tadi Pak Pendeta apa yang disampaikan ya. Persekutuan yang sejati selalu berujung pada Kristus. Ya, jadi bukan saya. Ya. Tapi semuanya bermuara untuk kemuliaan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian persekutuan ini tentu tidak kita isi dengan hal-hal yang tidak bermakna, tapi benar-benar membawa positif dalam kehidupan persekutuan. Ya. Kita diingatkan kembali kalau tadi firman Tuhan, kalau kita misalnya tahu, oh tahun lalu saya lakukan itu, maka saya akan tinggalkan untuk ada di tahun 2026 ini. Semakin kita dengan keeratan persekutuan kita. Karena itu benar bahwa pasti kita jalani bersama kehidupan kita dan teruslah mendasarkan diri kita untuk saling mendoakan, ya, saling mengampuni, dan juga tetaplah kasih yang tulus supaya Tuhan bertahta dalam hati kita, dalam hidup kita, baik dalam keluarga maupun persekutuan, bahkan di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Ya, Tuhan akan menolong kita semua menjalani tahun 2026.
Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Ibadah Penyegaran Sektor Pelayanan 3, Bapak Ferdi Karunteng, kami persilakan. Selamat malam Bapak, Ibu, Om, Tante, Opa, Oma, kakak, adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Puji syukur yang tak terhingga bagi kami, Tuhan Yesus yang sudah memberikan, yang sudah mempersatukan kita selaku jemaat sektor 3. Untuk sama-sama kita merayakan Natal dan sekaligus melaksanakan ibadah penyegaran iman pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran beberapa undangan, terutama terima kasih atas ketersediaan ataupun juga bersedianya Bapak Pendeta Nyoman Jepun. Terima kasih Pak sudah melayani kami, sudah memberikan firman. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu Pendeta Leni, kemudian Ibu Pendeta Maria atas undangannya. Adapun juga perwakilan dari PHMJ, serta juga ada perwakilan dari koordinator sektor dari 1 sampai dengan 7. Ada juga undangan yang kami undang pada kemarin, perwakilan dari panitia hari-hari besar gerejawi dalam rangka panitia untuk 1 tahun ketersediaan sebagai panitia. Kiranya Natal yang kita rayakan membawa damai di hati, dan untuk kita bahwa melangkah sepanjang tahun 2026 dengan bekal iman yang sudah disegarkan pada malam hari ini, agar hidup kita di tahun 2026 selalu dalam kasih sayang dan perlindungan Tuhan Yesus. Panitia ini sudah mulai, acara ini sudah berjalan dari mulai kira-kira bulan Desember 2025. Dan dalam usaha dana, pencarian dana, puji Tuhan dana terkumpul sekitar 13 juta yang berasal dari jemaat sektor 3. Terima kasih juga Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah terlibat dalam panitia sektor 3. Kiranya persekutuan dan kebersamaan kami selama ini tetap terjaga, terpelihara, saling mengasihi, saling peduli, dan melalui kebersamaan di sektor 3 ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri. Mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama. Saya akan membacakannya dahulu. Aku mempercayakan diri kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta dan penentu jalan sejarah. Aku mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, memasuki dunia insan untuk mengangkat kita menjadi waris-warisnya.
Aku mempercayakan diri kepada Roh Kudus, pembimbing pada jalan kebenaran. Mari kita bernyanyi, Bapa sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah bertempat pertolongan saat setia di sepanjang hidupku. Kembalilah ke dalam kehidupan, hiduplah dalam kebenaran firman, ingatlah janji Tuhan bahwa sampai masa tuamu, Dia tetap setia, sampai putih rambutmu, Dia kokoh dalam janjinya, bahkan Dia menyertai saudara sekalian sampai kesudahan zaman. Kini Jumat 416. Cara
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, silakan duduk.